Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ARW Tutor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas juga tentang teknologi perkantoran. Nah, di teknologi perkantoran ini kira-kira nanti akan dibahas seperti apa? Tentunya saksikan video ini sampai selesai. Oke, langsung saja kita ke teknologi perkantoran, pengertian teknologi perkantornya. Tapi sebelum kalian membahas tentang teknologi, kita membahas tentang teknologi perkantoran ini, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dahulu, biar channel ini bisa memberi wawasan dan ilmu pengetahuan lebih kepada kalian. Dan tentunya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang ilmu ataupun review ataupun nanti tentang Microsoft Word atau tentang apapun itu yang udah kita bahas gitu kan. Nah, nanti kedepannya kita akan banyak membahas tentang teknologi perkantoran dan lain-lain. Oke, langsung saja. Teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran itu diambil dari dua kata ya, teknologi dan perkantoran. Nah, teknologi itu artinya ilmu tentang keterampilan, dan perkantoran memiliki arti tempat berlangsungnya pekerjaan atau kantor kayak gitu. Jadi teknologi perkantoran itu dari dua kata ya. Teknologi juga sebenarnya ada unsur katanya lagi. Sebenarnya ini juga pembagian dari dua kata tekno dan logos, tapi nggak perlu kita bahas sampai situ-situ. Nah, secara singkat ataupun pengertian deskripsi secara gampangnya, teknologi perkantoran adalah pekerjaan kantor yang dipermudah dengan adanya teknologi agar dapat memaksimalkan produktivitas kerja. Jadi teknologi perkantoran ini simpelnya, perkantoran itu dulu pekerjaan yang di kantor ya, baik itu dalam bentuk merapihkan data, menyusun data, ataupun perhitungan dan lain-lain. Tapi dengan adanya teknologi, dengan ditambahkannya teknologi, jadi ini dipermudah dengan bantuan teknologi, tentunya dapat memaksimalkan produktivitas pekerjaan di kantor. Nah, dampak positifnya pertama, tenaga gerak. Tenaga gerak, dengan adanya bantuan teknologi, manusia dapat mengefisiensikan waktu serta memaksimalkan tenaga ke beberapa kerjaan lainnya sehingga produktivitas dapat meningkat. Produktivitas kantor ya maksudnya. Nah, produktivitas di sini ataupun mengefisiensikan waktu ke beberapa pekerjaan lain, itu maksudnya kalian bisa mengerjakan beberapa pekerjaan secara langsung. Misalkan kayak di Excel gitu, kita penggunaan Excel misalkan yang hanya bisa memasukkan data berupa rancangan anggaran biaya, itu kalian bisa langsung menjumlahkan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu contoh simpelnya yang tadinya mungkin sendiri-sendiri. Nah, ini dampak positif yang kedua, ada prosedur kerja. Dengan adanya bantuan ataupun tambahan teknologi, prosedur kerja yang sebelumnya panjang dan rumit dapat dipersingkat seefisien mungkin. Jadi dengan adanya teknologi tadi, jadi prosedur kerja yang tadinya step by step bisa dipersingkat jadi menjadi satu bentuk pekerjaan ataupun dalam satu software kayak gitu. Kemudian ada hasil kerja ya, tentunya ketika dampak positifnya ini juga mempengaruhi hasil kerja. Nah, hasil kerja yang dipengaruhi ini dapat akan semakin meningkat, baik itu kualitas ataupun kuantitas. Yang tadinya mungkin hanya bisa memaksimalkan 1-2 hasil dalam waktu beberapa minggu misalkan, dengan adanya teknologi ini jadi 1 minggu bisa lebih banyak pekerjaannya dan tentunya kualitasnya juga semakin baik kayak gitu. Contoh misalkan gini, di bidang perkantoran, misalkan kayak kita nih yang biasanya merapihkan data ataupun rincian pembelian gitu kan dalam lembar-lembar buku gitu kan, itu akan sangat sulit untuk mencarinya. Nah, dengan adanya bantuan teknologi dan aplikasi-aplikasi yang diberikan ataupun yang udah ada, itu kalian bisa langsung merapihkan ke dalam satu folder kayak gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet kalian cari satu-satu gitu. Nah, kemudian tentunya di dalam dampak positif itu pasti juga ada dampak negatif.
Nah, dampak negatif dari teknologi perkantoran ya tentunya sulit mencari dengan kemampuan mencari pekerjaan ya, ataupun mencari tenaga kerja dengan kemampuan tertentu. Contoh misalkan gini, ketika suatu perusahaan membutuhkan orang yang bisa Microsoft Word atau Excel dengan kemampuan yang menengah ataupun lumayan, itu akan sangat sulit gitu, karena banyaknya saat ini yang masih belum bisa menggunakan Microsoft Word kayak gitu, ataupun Excel, PowerPoint dan lain-lain ya. Nah, kemudian karena banyaknya ataupun sulitnya mencari pekerjaan karena ada kategori yang harus dipenuhi atau kriteria harus yang dipenuhi, maka banyaknya pengangguran karena tertinggal dengan kemajuan teknologi. Jadi meskipun teknologi itu ada dampak positifnya, ya dampak buruknya ketika kalian tidak bisa memperbarui ataupun menambah skill kalian, maka kalian akan tertinggal dan tentunya pengangguran pun akan terjadi di mana-mana. Dan nomor ketiga, jika ada mesin baru, maka perlu penyesuaian kembali dan perlu diadakannya pelatihan kembali seperti itu. Jadi kayak misalkan Microsoft Word kan tadinya ada 2013 gitu kan, kalian gunakan 2013, ketika ada update baru ataupun pembaruan software gitu, tentunya pasti ada aplikasi-aplikasi yang ditambahkan ataupun dijadikan satu, diperingkas gitu kan di 2017 ataupun yang lain-lainnya kayak gitu. Jadi perlu pelatihan ataupun penyesuaian kembali kayak gitu. Dan selanjutnya, ketika pemeliharaan mesin kurang baik dapat mengakibatkan pemborosan. Contoh kayak misalkan ketika kalian nggak bisa ngejaga baik-baik komputer kalian, maka terkena virus ataupun yang lain-lain. Jadi mengakibatkan si perusahaan mengalami pemborosan. Dan kemudian ada macam-macam otomatisasi perkantoran. Nah, macam-macam otomatisasi perkantoran ini tentunya yang pertama itu ada sistem komunikasi elektronik. Nah, sistem komunikasi elektronik ini merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi di antara individu, grup-grup kerja, dan organisasi-organisasi. Yang termasuk dalam sistem ini adalah email. Ini contohnya, email, voicemail, faxemail, dan bulletin board system. Kalau misalkan kalian yang tahu saat ini yang paling sering dipakai email ya untuk sistem komunikasi elektronik. Nah, kemudian juga ada sistem kolaborasi elektronik. Itu tidak hanya pertukaran komunikasi atau pesan, tetapi juga bagaimana informasi ini atau pesan ini digunakan untuk bekerja sama. Jadi kolaborasi elektronik itu bisa menggunakan beberapa jenis tipe komunikasi elektronik. Jadi menyambungkan, nggak hanya pesan gitu yang nanti akan dikirimkan. Nah, kemudian ada sistem publik dan pengolahan image elektronik. Nah, di sini itu berpengaruh pada penggunaan teknologi informasi untuk keperluan pembuatan dokumen tercetak, yang termasuk aplikasi dari sistem publikasi dan pengolahan image elektronik adalah desktop publishing, electronic document management, graphic presentation, dan multimedia presentation. Nah, kemudian ada sistem pengolahan kantor. Nah, sistem pengolahan kantor ini merupakan sistem kantor otomatis yang mendukung orang-orang di organisasi untuk mengorganisasikan aktivitas kerja mereka. Kemudian juga ada sistem elektronik formal. Nah, sistem elektronik formal ini didokumentasikan dengan suatu sistem prosedur tertulis, diterapkan di seluruh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, mirip dengan SIM. Jadi kayak surat izin mengemudi gitu ya. Ini standarisasinya lah. Kemudian ada sistem elektronik informal. Nah, di sini itu tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis. Sistem ini diterapkan saat diperlukan oleh perorangan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, mirip seperti DSS kayak gitu. Nah, nanti ini di sini macam-macam otomatisasi perkantoran. Nah, lanjut. Di sini ada jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Nah, yang pertama ada word processing. Word processing adalah penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis melakukan beberapa tugas
yang diperlukan untuk membuat dokumen ketik atau cetak. Word processing memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah dengan memberikan kemampuan kepada manajer untuk membuat komunikasi tertulis yang lebih efektif untuk diberikan kepada anggota lain. Kemudian ada electronic mail. Electronic mail yang dikenal dengan email saat ini, ataupun Yahoo juga, kalian bisa gunakan apapun lah. Itu email itu kan electronic mail singkatannya. Kalian bisa menggunakan Gmail, Yahoo, terus dulu ada Rocket Mail juga, macam-macam dulu mah. Kalau sekarang lebih kebanyakan pakainya Gmail, Google Mail. Nah, kemudian electronic mail ini adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan pemakai untuk mengirim, menyimpan, menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan peralatan penyimpanan. Kemudian ada voicemail. Voicemail ini perbedaannya bahwa Anda hanya mengirimkan pesan dengan ucapan pesan tersebut melalui telepon dan bukan mengetiknya, dan Anda menggunakan telepon untuk memanggil pesan yang telah dikirimkan kepada Anda. Ini voicemail kalau kita tahu sekarang mah kayak voice note gitu ya. Kalau kalian di WA itu biasa kalian ngirim suara kayak gitu kan, ataupun di Facebook, ataupun kalian bisa telepon juga kayak gitu kan. Itu voicemail ya termasuknya, ataupun pesan suara. Nah, kemudian ada electronic calendaring. Electronic calendaring adalah penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Electronic calendaring bersifat khusus di antara aplikasi otomatis kantor, karena ia hanya menyusun terjadinya komunikasi, bukan mengkomunikasikan informasi. Nah, nih electronic calendaring itu sama kayak penanda kalender kalian ya. Ketika kalian bikin note ataupun catatan, di situ bisa kalian diberitahukan kayak gitu. Banyak sih aplikasi yang mengingatkan calendaring kayak gitu. Nah, kemudian ada audio conferencing. Audio conferencing adalah penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. Nah, audio conferencing ini dulu kalau kita tahu tuh kayak telepon, tapi kita rame-ramean, jadi cuma telepon tapi beberapa orang gitu. Kalau audio conferencing ini jadi cuma suara tapi bisa didengar beberapa orang kayak gitu. Nah, kemudian ada video conferencing. Video conferencing ya kita tahu lah, sama kayak Zoom yang kita gunakan atau Google Classmeet, itu termasuk dalam video conferencing kayak gitu. Itu bisa digunakan untuk otomatisasi perkantoran ya. Nah, kemudian ada computer conferencing. Nah, computer conferencing ini penggunaan jaringan komputer sehingga memberikan kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Nah, kemudian ada facsimile transmisi. Facsimile transmission ini biasa disebut fax, tapi sekarang udah jarang ya. Adalah penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung lainnya. Dulu masih banyak ini facsimile transmisi, ataupun kita pernah sering dengar fax, tapi sekarang lebih kebanyakan itu ngirim via foto ataupun scan baru kirim lewat email. Tapi untuk di beberapa kantor masih terdapat facsimile ini. Nah, kemudian ada video text. Ini video text adalah penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi tekstual pada layar CRT. Materi tekstual dapat berbentuk naratif atau tabulasi dan ia disimpan dalam penyimpanan sekunder pada komputer. Ini video ya, yang dikirim video dalam bentuk teks. Nah, kemudian ada image storage and retrieval. Image storage retrieval digunakan dalam pemecahan masalah ketika ia dipergunakan untuk melihat kembali dokumen historis untuk tujuan pemahaman masalah. Kemudian ada desktop publishing atau DTP, adalah pembuatan output tercetak yang kualitasnya hampir sama dengan yang dihasilkan oleh typesetter. Nah, seperti itu. Itu jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Nah, untuk
Lebih lengkapnya nanti akan kita bahas lagi tentang teknologi perkantoran di next video. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Bila itu kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.